Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Virginia, dari jurusan Farmasi Universitas Megareski dengan NIM D1B121187 angkatan 2021 kelas D. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berkaitan dengan penyakit hepatitis B dengan dosen pengampu saya yaitu Apoteker Cikita Inako, Magister Sains. Yang pertama, patofisiologi hepatitis B. Jadi, virus hepatitis B ini dapat ditularkan melalui inokulasi, perkutan, atau melalui paparan mukosa dari cairan tubuh yang infeksius. Dan masa inkubasi virus ini antara 30 sampai 180 hari. Jadi, sebagian besar penderita yang imunokompeten dapat mengalami penyembuhan total, namun sebagian kecil lainnya dapat berlanjut menjadi kronik apabila HBsAg-nya tetap muncul hingga lebih dari 6 bulan. Lalu hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B yang terbungkus serta mengandung genoma DNA atau deoksiribonukleik acid yang melingkar. Nah, HBV ini adalah virus yang non-sitopatik, yang berarti virus tersebut tidak menyebabkan kerusakan langsung pada sel hati. Sebaliknya, reaksi yang bersifat menyerang sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan radang uh, dan kerusakan pada hati. Lalu kebanyakan orang dengan infeksi HBV kronis tidak menunjukkan gejala dan tidak menunjukkan adanya penyakit atau cedera hati. Namun di beberapa sisi ada hepatitis kronis yang AST/LT-nya meningkat dan sirosis atau sampai ke karsinoma hepatoseluler atau kanker hati primer. Jadi faktor risiko hepatitis B ini terdiri dari yaitu usia, penggunaan jarum suntik, terus jenis kelamin laki-laki lebih berisiko terkena hepatitis B dan ini juga ditularkan melalui darah dan cairan tubuh seperti sperma, air susu ibu, dan air liur. Juga bekas operasi besar, pekerjaan dengan risiko tinggi, hubungan seksual sebelum menikah, kontak dengan keluarga yang memiliki riwayat hepatitis B, dan transfusi darah. Ada juga faktor lain yang berpengaruh yaitu adanya riwayat hemodialisa, homoseksual, dan heteroseksual. Juga riwayat akupuntur, riwayat tindik, dan tato. Lalu ada epidemiologinya, di mana Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan sebanyak 354 juta orang di seluruh dunia hidup dengan hepatitis B atau C, dan setiap tahun ada 1 juta orang meninggal karena hepatitis. Lalu di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20 juta orang yang menderita hepatitis dengan prevalensi tertinggi pada kasus hepatitis B. Dari CDA Foundation mencatat angka kematian akibat hepatitis B di Indonesia ini mencapai 51.100 setiap tahun dan kematian akibat hepatitis C sebesar 5.942 tiap tahun pada tahun 2016. Lalu hasil Riskesdas dengan prevalensi tertinggi di Indonesia adalah NTT sebesar 4,3%, Papua 2,9%, Sulawesi Selatan 2,5%, Sulawesi Tengah 2,3%, dan Maluku 2,3%. Jadi kita masuk dalam kasusnya, di mana presentasi pasien bernama Ming Hui, berumur 36 tahun, ya wanita China dari daratan Tiongkok, tanpa adanya riwayat medikalnya yang signifikan. Dan selama musim panas dia diharuskan untuk physical exam sebelum sampai ke Amerika. Dan dia tidak ingat hasil labnya, tetapi mengingat bahwa ada seseorang yang menyuruhnya untuk menemui dokter hati. Dan dia di sini pertama kali di klinik kesehatan gratis untuk dievaluasi penyakit hatinya. Jadi riwayat medikalnya di sini ada hipertensi lifestyle yang terkontrol dan ada hepatitis B kronisnya. Dan untuk family historinya, ibunya masih hidup dengan hepatocellular carcinoma yang dikarenakan oleh hepatitis B. Memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan, tapi untuk status hepatitis B mereka belum diketahui. Lalu ada ayahnya dengan riwayat jantung atau
myocardial infarction, meninggal pada umur 56 tahun. Riwayat sosialnya sedang tidak berada dalam status hubungan, tidak merokok, tidak menggunakan obat intravena. Dia meminum 1 gelas red wine per hari untuk jantungnya selama 3 tahun. Dia bekerja sebagai asisten administratif dan obat-obatan yang dia sudah sedang gunakan yaitu ada Dongquai. Ini sejenis herbal. Dia meminumnya sebanyak 3 kapsul melalui oral per hari untuk keram menstruasinya. Lalu ada review of system menyangkal uh, gejala-gejala, terus beratnya stabil, tidak kehilangan nafsu makan, tidak ada mual, muntah, diare, nyeri perut atau konstipasi, tidak ada melena atau hematosesia, tidak ada perubahan di urin, di warna urin atau feses, dan tidak ada riwayat skleria ectekrik. Lalu ada physical examination-nya, general tidak ada acute distress, vital sign-nya juga tampak normal, skin-nya bagus, tidak ada tanda-tanda jaundice, good turgor. eh, Untuk pemeriksaan kepala, mata, telinga, hidung, dan tenggorokan ini tampak normal, tidak ada eh, yang aneh. Lalu masuk ke dalam nilai labnya, tampak normal semua kecuali trigliserida ini dia sudah di ambang batas normal. Nah, untuk bagian hepatitis B surface antigennya ini positif, artinya telah terjangkit dan bisa menular. Lalu hepatitis B antigennya ini artinya adanya antigen yang menunjukkan bahwa virus aktif berkembang. Lalu HBV dan PCR-nya ini uh, menunjukkan bahwa adanya virus reaktif. Lalu antibodi total inti hepa B-nya ini dia positif. Artinya juga infeksi hepatitis masih ada atau masih reaktif. Dan untuk tes lain, dia bagian perut, hati, ginjal, USG perutnya itu tanpa normal semua dan tidak ada ASI tes. Jadi Meng Hui 36 tahun dengan normal tes livernya tetapi memiliki hepatitis B kronik. Masuk ke analisis swabnya karena dia eh, tidak memiliki medical history yang signifikan, maka subjektifnya adalah sebagai berikut. Wanita bernama Meng Hui, umur 36 tahun, datang ke klinik gratis saat ingat seseorang menyuruhnya mencari dokter hati dan menyangkal adanya gejala. Lalu objektifnya di sini bisa dilihat bahwa hasil HBsAg-nya positif. Dari sini dapat kita tentukan untuk cara treatmentnya. Dan medicine yang lagi dia gunakan yaitu Dongquai, itu 3 kapsul melalui oral untuk menstruasi cramps atau kram. Lalu untuk asesmennya dia belum ada terapi karena baru pertama kali datang. Dan pasien ini belum pernah vaksin tapi sudah terjangkit hepatitis B, nanti ada planningnya. Lalu untuk HBV kronis ini disarankan sebagai pemantauan rutin terhadap tanda-tanda perkembangan penyakit dan menggunakan obat antivirus yang tersedia. Nah, untuk planningnya tujuan dari terapi antiviral, jadi kita gunakan antiviral hepatitis B kronik untuk mencegah perburukan penyakit dan meningkatkan survival. Nah, di mana saya pilih terapi farmakologi ini menggunakan obat antiviral jangka panjang. Pilihan obat pegylated interferon, entecavir atau tenofovir. Di mana untuk pasien ini vaksinasinya sudah tidak diperlukan. Dan terapi non farmakologinya yaitu diet seimbang dan diet protein, menjalankan pola hidup teratur, hindari perilaku seksual beresiko dan olahraga secara rutin. Nah, untuk evidence-based medicine-nya di mana inisiasi pemberian antiviral pada pasien hepatitis B
kronik ini tergantung pada fase penyakit yang ditentukan dari status tadi HbEAg, kadar DNA HbV, kadar SGPT serum, dan gambaran histopatologis hepar. Dan menurut CDC, hepatitis B kronis memerlukan obat antiviral dan monitoring secara berkala. Jadi di sini saya menggunakan guideline dari CDC atau Centers for Disease Control and Prevention tahun 2023 dari US Department of Health Human Service. Nah, lalu menurut Eugene Tsai dari Jurnal Gastrointestinal Hepatologi tahun 2021, pemberian antiviral yang disarankan adalah IFN alpha yang telah terapprove dari FDA dan sebagai lini pertama untuk treatment hepatitis B kronik. Lalu menurut keputusan Kemenkes tahun 2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hepatitis B, ini direkomendasikan untuk lini pertama terapi hepatitis B kronik yang terdiri dari pegylated interferon, entecavir, atau tenofovir. Nah, untuk menurut CDC, pemberian vaksin pada pasien yang telah terjangkit HBV ini tidak diperlukan. Jadi kita melihat basis data tesnya, lalu diinterpretasi algoritma treatmentnya untuk pasien, di mana tadi hasil labnya itu HBsAg-nya positif, anti-HBC-nya positif, tetapi IgM anti-HBC sama anti-ABS-nya juga negatif. Nah, jadi untuk vaksinnya tidak diperlukan, no vaccination necessary, tetapi membutuhkan treatment obat antiviral. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan untuk analisis swab dan IBM pada kasus tersebut. Baik, sekian itu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak penjelasan kasus dari kasus hepatitis B. Sekian dan terima kasih.